Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah genetika ternak, masih dalam pembahasan penentuan jenis kelamin beserta beberapa contoh kelainan penampilan karena efek genetik maupun karena efek hormonal. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari hal apa saja yang berperan pada penentuan jenis kelamin. Telah diterangkan juga tentang jenis dan fungsi hormon yang ternyata sangat penting pada perkembangan penampilan jenis kelamin. Sekarang kita coba bahas apa fungsinya kita mengenal tentang penentuan jenis kelamin serta pendalamannya ke arah dunia peternakan. Kegiatan dan penelitian tentang analisis kromosom atau diistilahkan dengan karyotyping untuk ternak lokal di Indonesia sangat penting artinya, karena data-data genetik dasar yang ada selama ini masih sangat terbatas. Kegiatan karyotyping adalah suatu tahapan atau pintu gerbang yang harus dilewati dalam pemahaman dasar tentang pola pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya. Bagi ternak bibit, analisis kromosom perlu dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan munculnya cacat genetik yang bersifat herediter atau bersifat menurun, atau ada pula cacat genetik yang tidak herediter atau tidak menurun. Adanya abnormalitas kromosom, terutama yang berhubungan dengan fertilitas ternak, sangat perlu untuk diperhatikan, khususnya bagi pejantan bibit yang akan digunakan produksi spermatozoanya untuk inseminasi buatan atau untuk produksi. Mengapa hal ini perlu dicermati? Karena peluang pewarisannya dari sifat cacat, jadi peluang pewarisan sifat cacat kepada generasi berikutnya adalah sangat besar, dan kontribusi jumlah anak keturunan yang bisa dihasilkan dari seekor pejantan sangat besar, bisa mencapai puluhan ribu dalam satu tahunnya. Nanti Anda akan pelajari tentang cara seleksi calon pejantan dan induk unggul pada mata kuliah ilmu pemulihan ternak yang menggunakan dasar prinsip peluang pewarisan yang besar dari pihak pejantan. Kondisi abnormalitas dalam jumlah kromosom dan kelainan struktur pada beberapa spesies hewan dan ternak telah ditemukan oleh beberapa peneliti. Kejadian abnormalitas genetik, dalam hal ini kromosom, yang terlihat sebagai kasus cacat genetik bisa terjadi setiap saat karena kesalahan saat pembelahan mitosis, meiosis, atau pada saat fertilisasi, dan umum terkait pada beberapa sifat produksi dan reproduksi, khususnya untuk masalah fertilitas ternak. Contoh abnormalitas kromosom terkait dengan fertilitas ternak antara lain 20% dari ternak kerbau sungai ternyata bermasalah pada masalah reproduksinya, menunjukkan adanya abnormalitas dalam bentuk X monosomi, X trisomi, sex reversal syndrome, phreatin, dan lain-lain, di mana semua betina dalam kondisi tersebut adalah steril. Contoh lainnya adalah pada keturunan sapi hasil persilangan dari perkawinan inseminasi buatan antara pejantan dari bangsa Bos taurus dengan induk lokal, baik keturunan Bibos banteng atau dengan Bos indicus. Kita telah ketahui bahwa standar kromosom dari sapi bangsa Bos taurus membentuk morfologi atau menghasilkan bentuk morfologi yang berbeda dari bangsa Bibos banteng ataupun bangsa Bos indicus, meskipun tiga bangsa sapi tersebut memiliki jumlah kromosom yang sama. Coba Anda baca lebih banyak referensi tentang perbedaan standar kromosom dari sapi bangsa Bos taurus dengan bangsa Bibos banteng atau dengan bangsa Bos indicus. Apa yang akan terjadi pada turunan hasil persilangan antara Bos taurus bila dikawinkan dengan Bos indicus misalnya? Bila Anda sudah membaca beragam referensi, tentu Anda akan mengerti mengapa tidak disarankan untuk menyilangkan pejantan dari Bos taurus dengan induk sapi lokal, atau Anda akan menemui pemahaman tentang kekurangan dan kelebihan dari hasil persilangan tersebut, sehingga Anda tidak akan buat kesalahan di lapangan atau saat Anda penelitian. Coba perhatikan diagram klasifikasi menurut zoologi pada genus Bos. Secara teoritis, sapi bangsa Bos taurus seharusnya dapat dikawinkan dengan bangsa Bos indicus
dan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Tapi Kirby tahun 1979 meneliti sel karyotype pada bangsa sapi-sapi tersebut dan menemukan bahwa meskipun kromosom Y pada ternak jantan Bos sundaicus hampir identik dengan kromosom Y yang dimiliki oleh Bos taurus, tetapi ternyata berbeda cukup jauh dengan Bos indicus. Penelitian lanjutan dari Kikawa tahun 1995 menggunakan penelusuran RFPLS dari mitokondria dan DNA pada genom mitokondria mendapatkan bahwa Bos sundaicus atau sapi Bali ternyata memiliki nenek moyang yang berbeda dengan Bos taurus dan Bos indicus. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Kirby tahun 1979 juga bahwa semua persilangan sapi Bali atau Bos sundaicus dengan Bos taurus maupun Bos indicus menghasilkan keturunan yang infertil atau tidak subur, bahkan steril. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda mencari jurnal-jurnal hasil penelitian yang berhubungan dengan hal tersebut. Misalnya, judul publikasi tulisan sapi Bali di daerah sumber bibit dan peluang pengembangannya. Ternyata hal tersebut menarik untuk diketahui dan dipelajari. Akibat dari kondisi perbedaan tiga bangsa tersebut diduga berefek pada penampilan reproduksi keturunannya karena ketidaksesuaian DNA dan kromosom dari paternal dan maternal. Pada slide sebelumnya disinggung tentang kondisi abnormalitas kromosom seperti X monosomi, X trisomi, sex reversal, dan free Martin yang bisa terjadi juga pada ternak. Sekarang akan sedikit saya bahas tentang contoh kelainan yang terjadi pada manusia agar Anda bisa memahami efek dari abnormalitas kromosom pada kehidupan. Kita coba kenali satu persatu. Karena kromosom dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kromosom tubuh dan kromosom kelamin, maka kondisi abnormalitas kromosom juga bisa dikenali atau diturunkan melalui merupa kelainan kromosom tubuh atau kelainan pada kromosom kelamin. Contoh kelainan atau abnormalitas kromosom yang disebabkan oleh kelainan pada kromosom tubuh antara lain kondisi sindrom Down. Karena kromosom tubuh pada pria dan wanita adalah sama, maka kondisi sindrom Down bisa muncul pada pria atau pada wanita. Untuk ciri-ciri dari kasus Down syndrome bisa Anda pelajari secara mandiri agar Anda bisa membedakannya. Prinsipnya, penderita sindrom Down akan memiliki jumlah kromosom yang berlebih pada kromosom ke-21 dibandingkan manusia normal, sehingga dikenal dengan istilah trisomi 21. Sekarang kita pelajari contoh kelainan atau abnormalitas kromosom yang disebabkan oleh kelainan pada kromosom kelamin atau gonosom. Karena kromosom kelamin pada pria dan wanita berbeda, maka suatu abnormalitas yang disebabkan oleh kelainan pada kromosom kelamin tidak akan menyerang pada dua jenis kelamin. Artinya, kondisi kelainan yang timbul hanya akan muncul pada pria saja atau pada wanita saja. Salah satu contoh kelainan genetik akibat hilangnya kromosom X yang terlihat pada fenotip dan disebabkan oleh pengaruh kromosom kelamin adalah kondisi sindrom Turner. Kelainan genetik ini hanya tampak pada perempuan yang nampak seperti wanita normal. Kondisinya tidak diturunkan dan belum diketahui penyebabnya. Wanita normal memiliki kromosom seks XX dengan jumlah total kromosom sebanyak 46. Namun pada penderita sindrom Turner, mereka hanya akan memiliki kromosom seks berjumlah satu buah saja. Jadi kromosom seksnya adalah X0 yang seharusnya XX, dan total kromosomnya menjadi hanya 45 dari yang seharusnya 46. Hal ini terjadi karena satu kromosom hilang akibat peristiwa non-disjunction atau peristiwa gagal berpisah saat
atau selama terjadinya proses gametogenesis atau pembentukan gamet. Juga bisa terjadi pada tahap awal pembelahan zigot. Untuk penjelasan lebih detail tentang ciri dan kondisi dari penderita sindrom Turner, silakan Anda pelajari secara mandiri ya. Sekarang kita lanjutkan contoh kelainan atau abnormalitas kromosom yang disebabkan oleh kelainan pada kromosom kelamin lainnya, yaitu sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh adanya salinan kromosom X tambahan. Ada lebih satu X-nya yang menyebabkan hipergonadotropik, hipogonadisme, dan infertilitas. Kromosom ekstra ini mengganggu perkembangan seksual pada laki-laki hingga masa pubertas dan menyebabkan berbagai macam gejala. Kondisi ini terjadi pada laki-laki, terjadi secara acak, dan sindrom ini bukan penyakit keturunan. Meskipun kromosom Y pada kita lanjutkan, akibatnya laki-laki yang dilahirkan dengan kondisi ini akan memiliki ukuran testis yang lebih kecil dari normal, sehingga produksi testosteronnya pun akan lebih sedikit dan memiliki beberapa karakteristik perempuan. Ini terjadi saat proses pembuahan, bisa dari sel telur, bisa dari sel sperma orang tuanya. Kromosom seks tambahan pada sindrom Klinefelter merupakan akibat non-disfungsi pada proses meiosis atau gametogenesis parental. Bisa berasal dari paternalnya atau maternalnya. Bisa juga disebabkan karena kegagalan pembelahan pada saat mitosis dalam zigot. Dan kelainan ini terjadi selama masa perkembangan janin di dalam kandungan. Anda sudah ketahui bahwa kromosom seks akan menentukan jenis kelamin seseorang. Normalnya laki-laki memiliki 44 buah kromosom dan 2 buah kromosom seks XY. Sedangkan perempuan memiliki 44 buah kromosom tubuh dengan 2 buah kromosom kelamin seks atau kromosom seks XX. Saat mengalami sindrom Klinefelter, seseorang laki-laki bisa memiliki kromosom tubuh hingga 47 buah kromosom, yaitu 44 buah kromosom tubuh masih normal, tapi jumlah kromosom kelaminnya menjadi 3 buah, yaitu XXY. Pada beberapa kasus bahkan ditemui individu yang kromosomnya menjadi 48 buah, terdiri dari 44 buah kromosom tubuh masih normal, tapi kromosom kelaminnya menjadi 4 buah, XXXY. Dan ada bahkan yang lebih ekstrim lagi, yaitu laki-laki yang memiliki 49 buah kromosom. Jadi kromosom tubuhnya tetap normal 44, tapi kromosom kelaminnya menjadi 5 buah, XXXXY. Untuk lebih jelasnya, bila Anda tertarik mempelajari lebih lanjut, silakan mencari informasi dari berbagai referensi. Contoh kelainan atau abnormalitas kromosom yang disebabkan oleh kelainan pada kromosom kelamin yang lain adalah wanita super atau super female atau meta female. Gangguan ini sering disebut juga dengan sindrom triple X, sindrom XXX atau trisomi X atau 47XXX. Penyandang sindrom super female umumnya tumbuh dan berkembang dengan normal, memiliki perkembangan seksual yang normal, dan bisa beraktivitas layaknya kebanyakan orang. Ada kalanya wanita dengan sindrom ini tumbuh lebih tinggi dari wanita biasanya. Tapi gangguan yang muncul akibat sindrom super female lebih kepada gangguan otot dan gangguan bahasa. Kalau wanita punya sindrom super female, laki-laki juga punya sindrom super male, namanya sindrom Jacob. Dan sama membuat jumlah total kromosom pria menjadi 47. Dalam kondisi normal, setiap orang memiliki 23 pasang kromosom. Ya, masing-masing pasang kromosom terdiri dari 2 kopi. Pada wanita, salah satu pasang kromosom merupakan kromosom seks XX. Pada penyandang sindrom super female, kromosom seks tersebut memiliki kelebihan kopi, sehingga kromosomnya menjadi XXX.
Penampilan luarnya dari penyandang sindrom super female ini terlihat sama saja dengan kebanyakan orang. Oleh karena ini, penyakit tersebut sering tidak terdiagnosis. Diduga hal ini terjadi karena pembentukan sel telur atau sel sperma yang tidak sempurna, atau juga karena ada masalah sebelum konsepsi, atau pada tahap awal perkembangan embrio terjadi masalah. Sindrom super female bersifat genetik, tetapi masalahnya bukan merupakan gangguan yang diturunkan dari orang tua ke anak, melainkan hanya kesalahan genetik yang terjadi secara acak. Kondisi yang berhubungan dengan masalah genetik tadi tidak hanya pada wanita saja, yaitu wanita super, ternyata ada juga pria super yang juga merupakan suatu kelainan kromosom pada kromosom kelamin yang disebut kondisi super male atau pria super atau sindrom Jacob. Jadi sindrom Jacob adalah kondisi mutasi genetik yang hanya terjadi pada pria. Jika normalnya setiap sel dalam tubuh memiliki 46 buah kromosom, pria penderita sindrom Jacob justru memiliki satu tambahan kromosom Y, sehingga kromosom yang terbentuk menjadi XYY dan totalnya menjadi 47 kromosom. Sindrom Jacob merupakan kelainan genetik, namun biasanya tidak diturunkan dari orang tua. Kelebihan kromosom Y ini diketahui terjadi ketika sel sperma tidak berkembang dengan sempurna atau adanya kelainan pada pembentukan komponen kromosom Y di tahap awal perkembangan embrio atau bakal janin. Seorang pria yang kelebihan kromosom Y biasanya tubuhnya lebih tinggi, terlihat normal, intelijensianya juga normal, tapi agak agresif, perangainya kasar, dan sering bersifat psikopat. Kenapa bersifat psikopat dan agak kasar? Diduga karena produksi testosteronnya agak lebih tinggi dari normal. Ketika dewasa, postur tubuhnya agak tinggi, kurus, dan kondisinya fertil, dan dapat hidup normal hingga dewasa. Saya tampilkan kondisi dua orang yang terlahir kembar, tapi salah seorang dari mereka mengalami kondisi sindrom Jacob. Terlihat berbeda, ya. Jenis kelamin yang ditentukan sejak proses pembuahan, artinya individu yang memiliki kromosom XY pada manusia atau pada ternak ruminansia akan berjenis kelamin pria atau jantan, sedangkan yang memiliki kromosom XX akan berjenis kelamin betina atau wanita. Sedangkan pada unggas betina akan memiliki kromosom ZO dan unggas jantan akan memiliki kromosom ZZ. Fenotip dari tiap jenis kelamin akan mengikuti genotip yang telah ditentukan sejak proses pembuahan. Namun ada kondisi yang ternyata genotip individu itu tetap, tapi fenotipnya berubah. Perubahan tersebut disebabkan karena karakter kelaminnya yang berubah. Jadi bukan genotip yang berubah, tapi karakternya yang berubah. Sudah diterangkan bahwa pemunculan karakter kelamin dipicu oleh kerja hormon kelamin, sedangkan hormon kelamin diproduksi oleh organ kelamin. Dalam hal ini bisa testes, bisa ovarium, juga diproduksi sedikit oleh kelenjar adrenalin. Perubahan karakter kelamin yang terlihat pada fenotip, namun susunan genetisnya tetap disebut sex reversal atau seks membalik. Jadi seks reversal adalah fenotip seksual yang tidak sesuai dengan jenis kelamin genetik atau tidak sesuai dengan kromosomnya. Pembalikan jenis kelamin biasanya berkaitan dengan perubahan genetik dan fenotip yang dihasilkan. Hal tersebut sering dikaitkan dengan malformasi gonad. Kondisi pembalikan jenis kelamin pada mamalia telah didokumentasikan pada spesies domestik, misalnya pada sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, anjing, kucing, bahkan unggas. Pada unggas, pembalikan jenis kelamin telah didokumentasikan dalam kondisi alami akibat proses mutasi, dan bisa juga melalui kegiatan eksperimental atau artifisial, yaitu dengan cara induksi genetik atau hormonal yang dilakukan di laboratorium.
Secara artifisial, misalnya kita lakukan manipulasi steroid seks yang bisa menyebabkan pembalikan jenis kelamin pada burung, atau bisa menggunakan inhibitor aromatase yang disuntikkan dalam telur ayam sebelum tahap diferensiasi gonad, yang bisa menginduksi perkembangan testis pada embrio ZW. Ayam terkadang bisa mengalami perubahan jenis kelamin secara alami, contohnya pada unggas. Kadang-kala terjadi kondisi seks reversal, yaitu ayam betina dewasa dengan kromosom ZO ternyata bisa berubah menjadi ayam jantan, namun tetap kromosomnya ZO, ya. Ayam betina tersebut akan memperlihatkan karakter kelamin sekunder jantan, misalnya tumbuh bulu ekor yang khas pada jantan, tumbuh tajinya, dan bahkan mulai berkokok seperti ayam jantan. Pada masa embrionik terbentuk bakal kelamin jantan dan betina. Namun pada semua unggas, saat hormon ayam betina mulai bekerja, biasanya yang berkembang hanya ovarium yang bagian kiri saja. Oleh karena itu, ayam betina hanya memiliki satu ovarium fungsional, yaitu ovarium yang kiri. Ovarium yang sebelah kanan atau gonad yang sebelah kanan belum bisa didefinisikan sebagai ovarium atau sebagai testis, atau keduanya misalnya sebagai ovotestis. Biasanya gonad yang bagian kanan itu tidak aktif atau dorman. Artinya organ kelamin tersebut memang tidak berkembang menjadi organ kelamin jantan atau menjadi organ kelamin betina. Jika pada kondisi medis tertentu, misalnya ovarium kirinya rusak akibat terserang penyakit TBC atau tuberkulosa, atau kena kista, atau kena tumor, atau ada penyakit kelenjar anak ginjal, atau bisa juga karena pengaruh mikotoksin pada pakan, atau bisa karena efek hormon sintetis yang dia konsumsi. Maka hal ini menyebabkan ovarium kiri ayam yang tadinya normal mengalami kemunduran atau degenerasi. Jika ovarium kiri tidak berfungsi, maka kadangkala organ seks yang kanan, yang ovotestis tadi, yang tadinya tidak aktif, mungkin mulai tumbuh menjadi organ kelamin jantan dan mulai menghasilkan hormon androgen. Produksi androgen inilah yang menyebabkan perubahan perilaku pada ayam betina, yang membuatnya bertingkah layaknya ayam jantan. Meskipun ayam betina tersebut memperlihatkan karakter kelamin sekunder jantan, tapi dia tidak sepenuhnya berubah menjadi ayam jantan. Secara genetik, tetap ayam betina tersebut berkromosom ZO. Fenotipnya saja yang akan terlihat sebagai unggas jantan. Ayam yang mengalami seks reversal tidak akan mampu bertelur lagi dan tidak mampu juga membuahi ayam betina lain. Sekarang kita coba kawin silangkan antara ayam betina normal dengan ayam jantan hasil seks yang membalik, yang tadinya dia betina tapi membalik menjadi jantan. Ternyata turunannya akan memiliki peluang satu jantan normal berkromosom ZZ, dua ayam betina yang normal kromosomnya ZO, dan satu ekor mati dan tidak menetas. Artinya telur yang tidak memiliki kromosom Z tidak akan menetas. Namun kadangkala ada kondisi ayam yang sejak menetas sudah memiliki organ kelamin ganda, artinya memiliki testis sekaligus memiliki ovarium, sehingga disebut sebagai hermafrodit. Ciri dari ayam hermafrodit adalah bila jantan bulunya halus seperti betina, tubuhnya agak pendek, tidak punya naluri berkelahi, dan sangat senang bila didekati oleh ayam jantan muda yang ganteng. Bila betina akan berperawakan seperti ayam jantan, lebih besar, bulunya kasar, dan suka berlesbian. Dan jangan harap ayam model ini akan menghasilkan telur. Dan kondisi ini dikenal dengan istilah sex error.
Kondisi lainnya adalah yang disebut dengan istilah sexing error. Kondisi ini terjadi akibat keteledoran dari petugas sekser atau orang yang bertugas membedakan ayam jantan dan ayam betina pada anak ayam umur 1 tahun atau DOC dengan cara memijit anus anak ayam DOC tadi. Sang sekser yang bertugas di hatchery atau penetasan mungkin entah karena lelah, capek, ngantuk, jenuh menyeleksi ratusan ayam tiap hari, kemudian salah menempatkan ayam jantan DOC jantan ke box DOC betina atau sebaliknya. Ayam ini benar-benar jantan atau benar-benar betina tulen, tapi berada pada lingkungan lawan jenisnya. Jadi setelah berumur sekitar 3-4 minggu akan mudah dibedakan karena yang DOC jantan yang tadinya DOC jantan, mereka akan mulai tumbuh jenggernya. Sedangkan yang betina belum tumbuh jenggernya. Kedua jenis ayam ini, baik si sex error maupun yang sexing error, sama-sama harus dialing atau diafkir dari lingkungannya. Kenapa? Karena sudah mengacaukan program pemeliharaan atau manajemen. Tidak terasa Anda sudah banyak mendapatkan informasi tentang diferensiasi jenis kelamin dan berbagai kondisi kelainan jenis kelamin, baik pada manusia maupun pada ternak. Semoga bisa dipahami dan dikembangkan pengetahuannya dengan menambah referensi pengetahuan dari berbagai sumber.